Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Rizky Riansyah, NIM 73114170006. Saya mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang analisis saham Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Langsung saja kita ke profil perusahaan. Bank BRI merupakan jenis perusahaan yang berjalan di jasa keuangan atau publik. Di ITX simbol sahamnya BBRI. Bank BRI didirikan di Purwokerto, Hindia Belanda pada tanggal 16 Desember 1895. Pendirinya yaitu Raden Bel Arya Wirjaatmadja. Kantor pusat berada di Jakarta, Indonesia. Tokoh kuncinya ada Sunarso, merupakan presiden direktur. Induk Kementerian BUMN. Situs web Bank BRI www.bri.go.id. Kita bisa lihat di sini portofolio dari BBRI mengalami kenaikannya. Langsung saja ke analisis saham. Analisis saham ada dua metode ya. Yang pertama ada analisis fundamental. Analisis fundamental yaitu metode analisis yang didasarkan pada fundamental ekonomi suatu perusahaan. Yang kedua ada analisis teknikal, yaitu suatu teknik analisis yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Kita langsung ke metode yang pertama, yaitu analisis fundamental, yaitu terdiri dari yang pertama aset. Bisa dilihat di grafik, aset mengalami kenaikan, di mana aset pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk mengalami kenaikan dari tahun 2015 hingga 2019, yang berarti perusahaan mengalami pertumbuhan pada tahun 2019. Aset mengalami kenaikan sebesar 9,2%. Yang kedua, analisis laba. Laba Bank BRI juga mengalami kenaikan, di mana laba perusahaan naik dari tahun 2015 hingga 2019. Hal ini merupakan hal yang baik karena semakin besar laba, semakin besar kemungkinan untuk membagi dividen karena dividen berasal dari sisa laba. Laba tumbuh 6,2% pada tahun 2019. Ketika ada liabilitas Bank BRI juga dapat dilihat di grafik mengalami kenaikannya, di mana liabilitas dari tahun 2015 hingga 2019 meningkat. Ini dapat diartikan bahwa perusahaan membutuhkan tambahan dana untuk memperluas bisnisnya. Besarnya liabilitas tidak masalah selama besarnya tidak melebihi aset. Liabilitas naik 2,7% pada tahun 2019. Kenaikan masih lebih rendah dari kenaikan aset. Selanjutnya untuk analisis kredit. Kredit pada Bank BRI.
mengalami kenaikan. Kita bisa lihat di grafik juga, di mana kredit meningkat dari tahun 2015 hingga 2019 dapat diartikan hal yang sangat positif, karena kredit merupakan produk dari perusahaan dan kontribusi terhadap pendapatan kotor. Selanjutnya, yang kedua ada analisis teknikal. Untuk analisis teknikal, yang pertama kita menganalisis closing price dan trading volume cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Artinya saham ini ramai diperjualbelikan atau liquid. Yang kedua ada closing price, Jakarta Composite Index, IHSG, and Finance Index. Closing price Bank Rakyat Indonesia Persero berada di atas IHSG dan naik mengikuti Finance Index. Selanjutnya ada pergerakan saham BBRI selama 1 tahun dengan garis tren. Saham BBRI cenderung stabil dan naik, bisa dilihat di grafik. Namun dengan adanya peristiwa pandemi COVID-19, saham BBRI ikut anjlok. Kesimpulannya, saham BBRI layak menjadi pilihan untuk berinvestasi karena setelah dianalisis, saham ini baik secara fundamental dan teknikal. Terima kasih, sekian penjelasan saya tentang analisis teknikal dan fundamental pada emiten Bank Rakyat Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.